Halo, listeners. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar ya. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita Mata Yin dan Yang. Mimin tidak akan banyak berbasa-basi, Mimin tahu kalian pasti sudah penasaran akan alur ceritanya. Yuk, langsung kita masuk ke videonya. Chapter 7, menyelamatkan orang menggunakan titik akupuntur. Saat angka 1 juta terdengar di telinganya, Yehan merasakan detak jantungnya berpacu. Dia telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk saat ini, tetapi kenyataan bahwa dia bisa menukar 3.000 yuan dengan 1 juta terasa luar biasa. Itu adalah impian yang menjadi kenyataan baginya, impian yang selalu dia memiliki 1 juta. Dan sekarang, impian itu menjadi kenyataan. Tanpa ragu, Yehan setuju dengan kesepakatan itu. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang barang antik, dia memiliki perasaan baik tentang Yao Mingshan dan Lin Bomo. Dia percaya bahwa mereka tidak akan memanfaatkannya karena status terhormat mereka. Lin Bomo tersenyum dan mengangguk setuju, tetapi yang paling bersemangat di antara mereka adalah Yao Mingshan. Ketika mendengar hasil identifikasi itu, wajah tuanya bersinar dengan kegembiraan. Seperti dia telah menemukan porselen biru dan putih sendiri. Haha, awalnya saya memberikan keasliannya 60%, dan sepertinya saya benar, kata Yao Mingshan tertawa. Perjalanan ini tidak sia-sia. Bayangkan, harta karun yang sebenarnya tersembunyi di antara sampah. Ini menarik, jauh lebih menarik daripada browsing Ning Yuesuan di Taobao. Sementara itu, Yao Yun-er tampak kurang tertarik. Sebuah awan kekecewaan menggelayut di wajahnya yang berusia 20-an. Dia menggerutu seperti seorang gadis marah yang kalah dari Yehan. Fakta bahwa dia harus membayar 2 kali lipat harganya membuatnya semakin frustrasi. Dia tidak tahan kalah. Ketika menyangkut barang antik, dia menyadari bahwa dia tidak sebanding dengan anak laki-laki berusia 18 atau 19 tahun. Tiba-tiba, Yao Mingshan meremas dadanya dan teriak kesakitan, membuat semua orang terkejut. Butiran keringat sebesar kacang terbentuk di dahinya, dan wajahnya memucat, menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Yao Yun-er adalah yang pertama menyadari kondisi kakeknya, dan dia berteriak kaget. "Kakek, ada apa?" "Jangan menakutiku," serunya, suaranya penuh kekhawatiran. "Audio, apa yang terjadi? Kita harus membawanya ke rumah sakit." Kerutan Lin Bomo mengerutkan keningnya, wajahnya menjadi serius. Menyadari bahwa kesehatan Yao Mingshan rapuh seperti ayahnya sendiri, Lin Bomo langsung berlari maju dan membawa Yao Mingshan, bermaksud membawanya ke rumah sakit. Tetapi Yehan menghalanginya, menghadang jalan Lin Bomo. Memicingkan matanya, Yehan berbicara dengan tegas, "Tunggu, kakak Lin. Mungkin terlambat jika kita terburu-buru membawanya ke rumah sakit. Saya memiliki pengetahuan tentang teknik medis. Saya bisa sementara meredakan rasa sakit Yao Lao. Jika kita mengirimnya ke rumah sakit sekarang, dia mungkin tidak akan selamat." Lin Bomo ragu, tangannya gemetar. Dia merasa sulit untuk membuat keputusan. Dia berbalik kepada Yao Yun-er, mencari pendapatnya. "Aku percaya padamu," kata Yao Yun-er, ketakutannya sekarang digantikan oleh ketenangan yang baru ditemukan. Matanya teguh dan tenang saat dia melanjutkan, "Tapi jika kamu menunda pengobatan kakekku, aku, Yao Yun-er, akan memastikan kamu membayar harganya." Yehan tidak merespons. Dia berjalan langsung ke arah Yao Mingshan, ketenangannya sendiri sejajar dengan wanita muda itu. Postur tegap dan tidak tergoyahkan berdiri seperti gunung yang tidak bisa digoyahkan. Ekspresinya tenang dan tentram. Aura tak terlihat terpancar darinya, membuat Yao Yun-er dan Lin Bomo melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia bukan lagi seorang anak miskin di mata mereka, melainkan seorang jenderal tangguh yang memimpin jutaan prajurit. Dalam studinya tentang klasik medis Guigu, Yehan menemukan teknik yang disebut akupuntur melalui titik-titik akupuntur. Ini adalah bagian penting dari pendidikannya, mengajarkannya bagaimana merawat pasien tanpa jarum emas. Sebaliknya, dia menggunakan titik-titik akupuntur untuk mencapai efek serupa. Ini adalah solusi sementara, tapi untuk saat ini, itu adalah yang dia miliki. Tanpa waktu untuk terbuang sia-sia, Yehan mengaktifkan mata sihir yin-yang-nya. Cahaya terang berkedip di matanya yang tenang dan dingin saat dia menekan tangannya dengan kuat ke dada Yao Mingshan. 5 jarinya bergerak seperti petir, menekan dan memanipulasi titik-titik akupuntur di tubuh Yao Mingshan. Gerakan-gerakan itu tepat dan cepat, disertai dengan suara samar. Saat Yehan melanjutkan tindakannya, suara yang aneh bergema dari tubuh Yao Mingshan, memperkuat rasa sakitnya. Orang tua itu terengah-engah dan mengerang, butiran keringat terbentuk di dahinya, dan urat-urat membusung di pelipisnya. Di tengah situasi itu, Yao Yun-er terlihat tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya, ia dalam keadaan syok. Rasa sakit yang terlihat di wajah Yao Mingshan terasa tidak tertahankan, membuat kulitnya pucat dan tanpa kehidupan, seolah-olah ia berada di ambang pintu neraka. Rasanya seolah-olah rasa sakit telah menguasainya hingga kematian tampak tak terhindarkan. "Kakak Yun-er,
Wajah Lin Bomo terlihat cemas. Tindakan Yehan benar-benar telah membuatnya ketakutan. Sekarang, keputusan ada pada You Yun-er. Jika dia bersuara, dia tahu Yehan akan segera menghentikan semua tindakannya. Tunggu sampai dia selesai, kata You Yun-er, mengambil napas dalam-dalam upaya untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia memfokuskan pandangannya pada Yehan. Intuisinya memberitahunya untuk mempercayai pria muda ini, meskipun dia tidak dapat memahami apa yang dilakukannya. Ada aura yang terpancar dari Yehan yang tak tertandingi, mengingatkannya pada orang-orang yang memiliki kemampuan sejati. Lin Bomo menganggukkan kepala diam-diam, menyadari bahwa situasinya sudah di luar kendalinya sekarang. Pada akhirnya, meskipun ada yang terjadi pada Yao Mingshan, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Keringat mulai terbentuk di dahi Yehan secara perlahan. Ini adalah kali pertamanya menggunakan keterampilan medisnya, dan untuk membuat keadaan lebih berbahaya, ini adalah pada pasien dalam kondisi kritis seperti ini. Kesalahan kecil saja bisa mengakibatkan konsekuensi yang tak terpulihkan. Dia memusatkan semua energinya, matanya yang magis yin yang terbuka lebar, memungkinkannya melihat segala sesuatu di dalam tubuh Yao Mingshan dengan sangat jelas, termasuk lokasi akurat titik-titik akupuntur. Jarinya yang ramping bergerak dengan cekatan di sekitar dada Yao Mingshan. Meskipun terlihat menakjubkan, observasi yang hati-hati mengungkapkan bahwa itu mengikuti pola peredaran tertentu. Dia berulang kali melintasi dada, dengan mahir memberi tekanan pada titik-titik akupuntur, sehingga merangsang peredaran darah secara bergantian. Setelah puluhan siklus, raungan sakit Yao Mingshan mereda, dan napasnya yang berat perlahan membaik. Melalui rasa sakit, matanya yang merah darah perlahan terbuka, terfokus pada pria muda yang sedang merawatnya. Setelah beberapa saat, menggunakan metode yin-yang-nya, Yehan menyadari bahwa darah dalam tubuh Yao Mingshan telah kembali ke keadaan normal. Dengan sentuhan terakhir, dia menarik tangannya dan dengan kasar menendang sofa di belakangnya. Baiklah, kondisi kakek Yao telah sementara ditekan, ujarnya, konsentrasinya dilepaskan. Selama dia tidak mengalami guncangan besar, tidak akan terulang dalam waktu dekat. Apakah itu benar? Tanya Lin Bomo dengan terheran-heran. Matanya tertuju pada Yao Mingshan, yang kini perlahan menghembuskan napas. Dari sudut pandangnya, semuanya terasa terlalu ajaib. Yehan hanya menekan sembarangan di dada Yao Mingshan, dan dalam waktu singkat, kondisinya telah membaik secara dramatis. Kakek, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Tanya You Yun-er, suaranya penuh kekhawatiran, saat dia duduk di samping Yao Mingshan. Mendengar kata-katanya, Yao Mingshan mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aneh, aku merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya, jawabnya, suaranya penuh kekaguman. Rasa sakit di dadaku hilang, dan bahkan pernapasanku terasa lancar. You Yun-er dan Lin Bomo saling bertukar pandangan bingung. Semuanya terlalu luar biasa, terlalu menakjubkan untuk dipahami. Pandangan mereka bertemu pada anak laki-laki yang kini beristirahat di sofa, pikiran mereka penuh dengan kagum dan rasa ingin tahu. Bab 8. Menjadi teman. Yehan belum menggunakan teknik medis dalam waktu yang lama, dan sekarang, dihadapkan dengan kesempatan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, dia merasakan getaran ringan di hatinya. Akupuntur pada titik-titik akupuntur adalah metode penyembuhan sederhana yang dijelaskan dalam klasik medis Guigu, tetapi dampaknya pada tubuh sangat signifikan. Beruntunglah Yehan memiliki mata yin dan yang, jika tidak, Yao Mingshan pasti akan mati. Namun, konsentrasi energi yang intens yang diperlukan untuk perawatan Yao Mingshan membuat Yehan kelelahan. Dia terengah-engah, pandangannya terpaku pada Yao Mingshan. Meskipun kondisi orang tua itu sementara terstabilkan, penyembuhan total di luar kemampuan Yehan. Mengapa kalian semua menatapku? Yehan mengalihkan pandangannya dan melihat ekspresi tidak percaya di wajah You Yun-er dan Lin Bomo. Dia tersenyum dan berkata, meskipun saya harus mengakui bahwa saya sangat tampan, Kakak Lin, bisakah kamu berhenti menatapku? Saya tidak tertarik pada pria. Lin Bomo kembali ke kenyataan, wajahnya penuh kegembiraan. Dia melihat Yehan dan berseru, Kakak Ye, astaga! Kamu benar-benar luar biasa. Apa jenis keterampilan medis yang telah kamu pelajari? Efeknya pada Tuan Yao benar-benar luar biasa. Kamu memiliki kendali penuh atas gejalanya. You Yun-er menatap Yehan, matanya penuh keheranan. Pria muda yang berdiri di depannya terlihat dibungkus dalam aura misteri. Dan dia tidak bisa melihat sepenuhnya. Dia menyadari bahwa meskipun mereka membawa Yao Mingshan ke rumah sakit besar di Cina, kondisinya tidak akan terkendali dengan cepat seperti ini. Kakak Ye, terima kasih atas kebaikanmu. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk mendekatiku. Hari ini, orang tua akhirnya melihat kehebatan seorang ahli sejati, seseorang yang tidak mencari pengakuan. Kata Yao Mingshan, sambil menopang You Yun-er saat dia berdiri. Rasa terima kasih dan kagum terpancar dari matanya yang tua saat dia tersenyum berulang kali. Semakin lama dia melihat Yehan, semakin dia mengaguminya. Yehan berdiri, membalas senyuman itu. Tuan Yao, kamu terlalu baik. Saya tidak akan menyebut diri saya sebagai ahli, saya hanya belajar sedikit keterampilan medis. Namun, saya sangat menyarankan untuk segera mencari pengobatan untuk penyakitmu yang lama.
Meskipun saya berhasil mengendalikannya kali ini, saya tidak bisa menjamin hasil yang sama di masa depan. Yao Mingshan menggelengkan tangannya dengan acuh tak acuh dan menjawab dengan senyuman, saya sangat menyadari kondisi saya sendiri. Bahkan para ahli asing pun tidak berdaya. Sepertinya ini adalah takdir saya. Bagaimanapun, saya sudah hidup cukup lama. Berapa tahun lagi bisa seorang tua seperti saya harapkan? Saat Yehan dan Yao Mingshan berbincang-bincang, Lin Bomo semakin cemas. Kemampuan ajaib Yehan memberikan peluang, kesempatan untuk menyembuhkan penyakit ayahnya. Jika kepala keluarga Lin bisa sembuh, krisis yang mereka hadapi akan hilang dengan sendirinya. Tuan Yao, mari kita tidak berdiri di sini. Silakan duduk dan berbicara. Kakak Ye, apakah kamu ingin minum teh? Lin Bomo mengundang semua orang untuk duduk dan berbalik kepada Yehan dengan senyuman. Kakak Ye, kamu memiliki bakat luar biasa. Hari ini telah membuka mata bagiku. Dibandingkan denganmu, dokter rumah sakit itu tidak ada apa-apanya. Sungguh luar biasa. Yehan menjawab, Kakak Lin, kamu memujiku terlalu berlebihan. Yao Mingshan melirik Lin Bomo dan tertawa, Lin Boy, berhentilah dengan formalitasnya. Katakan saja apa yang perlu kamu katakan. Tidak perlu berbelit-belit. Malu, Lin Bomo tersenyum canggung, lalu menoleh ke arah Yehan dengan harapan di matanya. Kakak Ye, dengan kemampuanmu, ada permintaan yang ingin saya ajukan. Saya ingin tahu apakah kamu mau mempertimbangkannya. Yehan mengangkat alisnya dan berkata, Kakak Lin, silakan saja. Jika dalam kemampuanku, dengan senang hati saya akan membantu. Jika tidak, saya harap kamu tidak tersinggung. Ini bukan permintaan aneh, saya jamin, Lin Bomo segera meyakinkannya. Ayah saya sudah menderita sakit kepala kronis selama bertahun-tahun, dan tidak ada rumah sakit yang bisa menyembuhkannya. Dia sakit parah, dan dengan rendah hati saya meminta apakah kamu bisa melakukan teknik pembaruan yang luar biasa untuk menyelamatkannya. Mendengar ini, Yehan mengerutkan keningnya. Baru-baru ini dia baru saja mempelajari Guigu Medical Classic. Dan merawat orang lain masih merupakan wilayah yang belum pasti baginya. Permintaan Lin Bomo membuatnya bingung. Yehan melihatnya dan berkata, Kakak Lin, sejujurnya, saya tidak sepenuhnya yakin tentang apa yang kamu minta. Saya takut saya mungkin tidak bisa membantu kamu. Saya minta maaf. Mendengar kekecewaan Lin Bomo, matanya berkedip dengan sedikit kesedihan. Dia rebah di sofa dan memaksa senyum pahit. Saudara Ye, tidak apa-apa. Saya memiliki harapan tinggi, tetapi saya mengerti bahwa penyakit ayah saya tidak bisa sembuh dengan mudah. Namun, karena kita bertemu hari ini, orang luar biasa seperti Anda, kita sebaiknya pergi minum-minum nanti. Hehe, terdengar bagus. Saya hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada saudara Yi yang telah menyelamatkan nyawa saya hari ini. Yao Mingshan ikut berbicara, sambil tersenyum sambil menepuk bahu Lin Bomo. Dia melanjutkan, Lin, anakku, ayahmu sakit. Itu terjadi ketika orang tua. Akan ada hari itu. Lin Bomo menganggukkan kepala dengan senyum getir. Dia tidak banyak berharap atas penyakit ayahnya. Melihat reaksi Lin Bomo, Yehan berpikir sejenak sebelum berkata, Saudara Lin, saya menghargai minat Anda pada saya, Yehan. Mari kita membuat kesepakatan. Berikan saya 1 bulan, dan saya akan menemani Anda untuk melihat ayah Anda. Namun, saya tidak bisa menjamin penyembuhan. Tetapi jika ada kesempatan, saya akan melakukan yang terbaik. Wajah Lin Bomo berbinar mendengar kata-kata Yehan. Saudara Ye, benarkah? Terima kasih banyak. Jangan khawatir, bahkan jika Anda tidak bisa menyembuhkan ayahku, saya tidak akan menyalahkan Anda. Mulai hari ini, Anda adalah teman keluarga Lin. Jika Anda membutuhkan apapun di kota Shanghai, saya, Lin Bomo, pasti akan membantu. Saudara Lin, Anda terlalu baik. Panggil saja saya Xiaohan mulai sekarang, balas Yehan dengan senyum. Dia memiliki alasan sendiri untuk membuat keputusan ini, dan Lin Bomo terlihat seperti orang yang layak untuk berteman. Selain itu, dari percakapan mereka, Yehan menyimpulkan bahwa keluarga Lin memiliki posisi yang menonjol di kota Shanghai. Jika dia ingin membangun dirinya di sana di masa depan, memiliki hubungan seperti itu akan sangat berharga. Tentang pengobatan, Yehan masih memiliki 1 bulan untuk mempelajari klasik medis Guigu. Pada akhirnya, bahkan jika Tuan Lin tidak bisa sembuh, dia hanya bisa menerimanya sebagai kehendak Tuhan. Setelah menyelesaikan kesepakatan mereka, kelompok tersebut masuk ke mobil Audi Lin Bomo dan menuju ke pusat kota Shanghai. Dengan transaksi selesai, rekening ban Yehan juga bertambah 1 juta. Kegembiraan awal telah reda, dan Yehan menyadari bahwa kehidupan masa depannya tidak akan terbatas hanya pada 1 juta. Itu hanya permulaan. Hotel Brilliant menanti mereka, salah satu hotel bintang 5 terbaik di kota Shanghai. Hotel ini memiliki fasilitas mewah dan lengkap. Selain kamar-kamar mewah, ada berbagai restoran, ruang pesta, dan ruang konferensi. Ini berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, konferensi, hiburan, belanja, dan rekreasi. Ini adalah kali pertama Yehan berada di hotel sekelas ini. Masuk ke Hotel Brilliant, dia tidak bisa menahan diri untuk merasakan kekaguman akan kemegahan dan keanggunan. Hotel biasa bahkan tidak bisa dibandingkan.
1 juta mungkin tidak cukup untuk membeli beberapa peralatan di sini. Lin Xiao, selamat datang. Apakah Anda datang untuk hiburan atau makan malam? Seorang pelayan cantik mendekati mereka, menyapa Lin Bomo dengan senyuman hangat yang langsung membuat orang merasa tenang. Lin Bomo menggelengkan tangan dengan acuh tak acuh. Tidak perlu repot-repot. Cukup atur ruangan pribadi yang lebih baik untuk kami. Saya ingin menghibur beberapa tamu. Tentu, silakan ikuti saya, kata pelayan tersebut, membawa mereka ke lift. Mereka naik ke lantai kelima, di mana ruang pesta berada. Lantai itu dihiasi dengan berbagai kamar mewah, menciptakan atmosfer yang tenang dan nyaman. Itu adalah pemandangan yang membuat Ye Han terpesona, seolah-olah dia telah masuk ke dunia pesona.